Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Sebelum memulai pembelajaran, jangan lupa berdoa terlebih dahulu. Nah, untuk materi kita hari ini yaitu KD 3.3 mengenai menerapkan strategi bisnis. Nah, setelah melakukan pembelajaran ini, diharapkan kalian dapat mengerti dan menjelaskan apa itu strategi bisnis dan juga macam-macam strategi bisnis. Yang pertama yaitu pengertian strategi bisnis. Strategi bisnis merupakan sebuah upaya perusahaan dalam mengambil suatu kebijakan dan pedoman yang memiliki komitmen serta tindakan yang terintegrasi dan dirancang untuk membangun keunggulan dalam persaingan bisnis yang mana bertujuan untuk memenuhi dan mencapai tujuan bisnis itu sendiri. Nah, strategi bisnis ini biasa disebut dengan strategi bersaing, yang mana menekankan pada perbaikan posisi persaingan produk atau jasa perusahaan. Yang kedua yaitu macam-macam strategi bisnis. Nah, strategi bisnis itu sendiri memiliki dua macam. Yang pertama yaitu strategi generik dan strategi utama. Strategi generik itu merupakan suatu pendekatan strategi perusahaan dalam rangka mengungguli pesaing dalam hal industri sejenis. Sedangkan strategi utama merupakan tindak lanjut dari strategi generik. Selanjutnya yaitu ada model strategi generik menurut Whelan. Nah, itu sendiri ada 3. Yang pertama yaitu strategi stabilitas. Merupakan suatu strategi yang menekankan pada titik bertambahnya produk pasar dan fungsi perusahaan lain karena perusahaan berusaha meningkatkan efisiensi untuk meningkatkan kinerja sebuah perusahaan. Nah, strategi stabilitas ini mempunyai resiko yang relatif rendah. Yang kedua yaitu strategi ekspansi, merupakan strategi yang menekankan pada pertumbuhan produk dan fungsi-fungsi perusahaan sehingga aktivitas perusahaan dapat meningkat. Nah, keuntungan yang didapatnya bisa lebih besar, tetapi resikonya juga tidak kecil. Yang ketiga yaitu strategi penciutan. Strategi penciutan ini adalah strategi yang melakukan pengurangan atas produk-produk yang telah dihasilkan. Model yang kedua yaitu model strategi generik menurut Fritz R. David. Itu ada 4. Yang pertama yaitu strategi integrasi vertikal. Strategi ini menghendaki agar perusahaan dapat melakukan pengawasan yang lebih terhadap distributor, pemasok, atau para pesaingnya, misalnya saja melalui merger, akuisisi, atau membuat perusahaan sendiri. Yang kedua yaitu strategi intensif. Strategi ini memerlukan usaha-usaha intensif untuk meningkatkan posisi persaingan perusahaan melalui produk yang telah ada. Yang ketiga yaitu strategi diversifikasi. Strategi ini dilakukan untuk menambahkan produk-produk baru. Sebenarnya strategi ini kurang populer karena ditinjau dari sisi tingginya tingkat kesulitan manajemen dalam mengendalikan aktivitas perusahaan yang berbeda-beda. Yang keempat yaitu strategi bertahan. Strategi ini dilakukan agar perusahaan melakukan tindakan penyelamatan agar terlepas dari kerugian yang lebih besar yang pada ujungnya akan membawa perusahaan tersebut pada kebangkrutan atau divisi yang telah ada. Strategi ini sendiri terbagi menjadi 2 yaitu terpusat dan konglomerasi. Terpusat ini maksudnya yaitu dilakukan dengan penambahan produk atau divisi yang sudah ada pada perusahaan sebelumnya. Sedangkan konglomerasi dilakukan dengan penambahan produk atau divisi yang tidak ada hubungannya dengan
lini produk atau jasa yang telah dimiliki sebelumnya. Model strategi yang kedua yaitu strategi stabilitas. Strategi stabilitas ini sendiri merupakan strategi yang paling sesuai bagi perusahaan yang berhasil pada hasil industri dengan daya tarik industri medium. Nah, ini ada 4 bentuk strateginya, yaitu yang pertama strategi istirahat, strategi tanpa perubahan, strategi waspada, dan strategi laba. Strategi istirahat ini tepat dilakukan sebagai strategi sementara agar perusahaan dapat mengkonsolidasi sumber daya yang ada setelah menghadapi pertumbuhan cepat. Sedangkan strategi tanpa perubahan, ini perusahaan tetap melakukan usaha yang sedang dijalankan dan hanya melakukan sedikit penyesuaian, misalnya karena terjadinya inflasi. Strategi yang ketiga yaitu strategi waspada. Perusahaan menjalankan usahanya dengan hati-hati karena adanya faktor-faktor penting yang berubah pada lingkungan eksternal seperti peraturan pemerintah. Yang terakhir yaitu strategi laba. Strategi ini dilakukan dengan lebih mengutamakan keuntungan saat ini walaupun memiliki resiko yang lebih besar dengan mengorbankan pertumbuhan masa depan. Model strategi yang ketiga yaitu strategi penciutan. Strategi ini bertujuan untuk melakukan penghematan bila suatu perusahaan memiliki posisi bersaing yang lemah dibandingkan dengan daya tarik industrinya. Strategi penciutan ini sendiri memiliki 5 macam, yaitu yang pertama strategi turnaround, yang mana dianjurkan untuk digunakan pada saat daya tarik industri yang sedang tinggi walaupun perusahaan sebenarnya mengalami kesulitan. Yang kedua yaitu strategi captive company, yang mana beberapa aktivitasnya dari bagian tertentu yang kurang menarik perlu dikurangi. Yang ketiga ada strategi sell out. Yang keempat yaitu strategi bankruptcy, yang mana dapat membantu perusahaan menghindari dari tanggung jawab atas hutang-hutang dan juga dapat menyatakan tidak berlakunya kontrak yang telah disetujui. Yang kelima yaitu strategi liquidation. Strategi ini menekankan lebih baik melakukan likuidasi secepatnya daripada menunggu kebangkrutan, karena para pemegang saham, harga saham likuidasi lebih baik daripada saham perusahaan. Model strategi utama selanjutnya menurut Fred R. David itu terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu strategi integrasi vertikal. Ini sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu forward integration strategy. Strategi ini menghendaki agar perusahaan mempunyai kemampuan yang besar terhadap pengendalian para distributor atau pengecernya. Yang kedua yaitu backward integration strategy, merupakan strategi perusahaan agar pengawasan terhadap bahan baku dapat lebih ditingkatkan. Yang ketiga yaitu horizontal integration strategy. Strategi ini bertujuan untuk mendapatkan kepemilikan atau pengendalian atas para pesaing. Yang kedua yaitu ada strategi intensif. Strategi intensif ini sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu strategi penetrasi pasar, yang mana strategi ini berusaha untuk meningkatkan market share suatu produk atau jasa yang sudah ada melalui usaha pemasaran yang lebih gencar dan besar. Yang kedua yaitu strategi pengembangan pasar, bertujuan untuk memperkenalkan produk-produk atau jasa yang ada sekarang ke daerah yang secara geografis merupakan suatu daerah baru. Yang ketiga yaitu strategi pengembangan produk. Strategi ini bertujuan agar perusahaan dapat meningkatkan penjualan dengan cara meningkatkan, memperbaiki, dan
memodifikasi produk-produk atau jasa yang ada sekarang. Model yang selanjutnya yaitu strategi diversifikasi. Strategi ini juga terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu concentric diversification strategy. Strategi ini dapat dilakukan dengan menambahkan produk dan jasa baru tetapi masih saling berhubungan. Yang kedua yaitu horizontal diversification strategy. Ini dilakukan dengan menambahkan produk dan jasa baru tetapi tidak saling berhubungan. Yang ketiga yaitu conglomerate diversification strategy. Ini dilakukan dengan menambahkan produk atau jasa yang tidak saling berhubungan. Model yang terakhir yaitu keempat, strategi bertahan. Itu sendiri ada 5. Yang pertama yaitu joint venture strategy. Strategi ini merupakan strategi yang sangat populer di mana terjadi saat dua perusahaan atau lebih membentuk suatu perusahaan temporer atau konsorsium untuk tujuan kapitalisasi modal. Yang kedua yaitu retrenchment strategi. Ini dilakukan melalui reduksi biaya dan juga aset perusahaan. Yang ketiga yaitu divestiture strategi. Ini dilakukan dengan menjual divisi atau bagian dari organisasi. Strategi ini juga sering digunakan dalam rangka penambahan modal dari suatu rencana investasi atau untuk menindaklanjuti strategi akuisisi yang telah diputuskan. Yang keempat yaitu liquidation strategy. Merupakan suatu strategi yang menjual seluruh aset dari sebuah perusahaan yang mana dapat dihitung nilainya bagian per bagian. Yang terakhir yaitu strategi kombinasi. Sebuah perusahaan mengusahakan kombinasi dari 2 atau lebih strategi secara simultan, tetapi suatu strategi kombinasi mungkin membawa risiko yang istimewa bila dilaksanakan terlalu jauh. Baiklah, itu pembelajaran kita hari ini. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Tetap semangat untuk belajar. Ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.